Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan Syekina Kabut Putri Sangi, Sarjana Kedokteran, dokter muda dari bagian Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, tahun 2025. Di sini saya akan membawakan health education saya dengan judul Hubungan Kecerdasan dan Food Security. Dengan supervisor pembimbing, Dr. Teresia Margareta Dorothea Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Untuk pendahuluan, kecerdasan merupakan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang secara biologis terkait dengan fungsi otak, khususnya korteks prefrontal, sebagai pusat proses kognitif, memori, penalaran, dan pemecahan masalah. Sedangkan food security atau ketahanan pangan merupakan kondisi ketersediaan dan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman demi memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif secara berkelanjutan. Food insecurity atau kerawanan pangan adalah akses terbatas ke makanan bergizi karena sumber daya ekonomi atau sumber daya lainnya yang tidak mencukupi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kecerdasan. Kecerdasan terdiri dari berbagai macam menurut beberapa teori. Kali ini, kita akan memahami macam-macam kecerdasan berdasarkan teori dari Howard Gardner dan Robert J. Sternberg. Yang pertama, berdasarkan teori Howard Gardner, yaitu dengan teorinya multiple intelligence, menyatakan bahwa kecerdasan bukanlah kemampuan tunggal atau umum, melainkan kecerdasan itu terdiri atas berbagai jenis kecerdasan yang bekerja secara independen, namun saling melengkapi. Dengan demikian, seseorang itu tidak akan dapat bisa dinilai dari satu bentuk kecerdasan saja seperti kemampuan logika atau bahasa, tetapi dari berbagai jenis potensi yang dimilikinya. Gardner mengemukakan 8 jenis kecerdasan utama, yaitu yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, seperti dalam membaca, menulis, dan memahami makna kata. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis pola, dan memecahkan persoalan yang membutuhkan penalaran matematis. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan memahami ruang, arah, bentuk, serta memvisualisasikan objek secara akurat, seperti membaca peta atau mengatur posisi benda. Yang keempat, ada kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan yang mencakup kemampuan mengenali nada, ritme, serta mencipta atau mengapresiasi karya musik. Yang kelima, ada kecerdasan kinestetik tubuh, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menggunakan keterampilan motorik halus maupun kasar, misalnya dalam menari atau berolahraga. Yang keenam adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami pola serta fenomena alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk memahami, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial secara efektif dengan orang lain. Yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, menyadari perasaan, motivasi, serta potensi pribadi. Teori Gardner ini didukung oleh berbagai bukti ilmiah, termasuk penelitian neuropsikologis dan psikometrik yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi otak tertentu berhubungan dengan berbagai jenis kecerdasan tersebut. Selain Gardner, Robert J. Sternberg juga mengembangkan teori yang dikenal sebagai Triarchic Theory of Intelligence. Menurut Sternberg, kecerdasan manusia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kreatif, analitis, dan praktis, yang kemudian diperluas dengan unsur kearifan atau wisdom-based skills. Kecerdasan kreatif merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan menghasilkan ide-ide yang baru dan orisinal. Kecerdasan analitis meliputi kemampuan menilai, mengevaluasi, dan memastikan kualitas dari ide-ide tersebut. Kecerdasan praktis merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan penerapan ide dalam kehidupan nyata, serta kemampuan meyakinkan orang lain akan nilai dari gagasan tersebut. Kecerdasan berbasis kearifan yaitu kecerdasan yang menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam penggunaan kecerdasan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Sternberg, seseorang dianggap cerdas apabila mampu menetapkan dan mencapai tujuan hidup sesuai dengan konteks budayanya, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, memperbaiki kelemahan, serta beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui perpaduan dari berbagai keterampilan tersebut.
Faktor yang memengaruhi kecerdasan. Kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, terutama aktivitas otak yang kompleks. Pola aktivitas listrik di otak yang muncul sebagai respon terhadap rangsangan tertentu terbukti memiliki korelasi dengan skor pada tes IQ. Salah satu indikator yang banyak dikaji adalah kecepatan hantar impuls saraf, di mana penelitian menunjukkan bahwa kecepatan transmisi sinyal saraf memiliki hubungan dengan tingkat kecerdasan sebagaimana diukur dengan melalui tes IQ. Selain itu, penelitian lanjutan memperlihatkan bahwa efisiensi otak dapat meningkat melalui proses pembelajaran dan latihan yang berulang. Lalu, dengan apa sebuah kecerdasan dapat diukur? Pengukuran kecerdasan modern pertama kali dikembangkan melalui karya Alfred Binet dan Theodore Simon yang merancang alat ukur awal yang kemudian menjadi dasar dari Stanford Binet Intelligence Scales yang digunakan hingga saat ini. Alat ukur ini tuh bertujuan untuk menilai kemampuan kognitif individu, membedakan tingkat perkembangan intelektual pada anak-anak. Tokoh penting lainnya dalam sejarah pengukuran kecerdasan adalah David Wechsler yang mengembangkan Wechsler Scales of Intelligence. Tes ini kemudian menjadi alat ukur kecerdasan yang paling luas dan paling banyak digunakan di seluruh dunia, mencakup berbagai aspek intelektual seperti penalaran verbal, kemampuan perseptual, memori kerja, dan kecepatan pemrosesan. Dapat dikatakan bahwa Stanford Binet lebih menitik beratkan pada pengukuran kemampuan intelektual umum dan abstrak, sedangkan Wechsler lebih menyoroti variasi kemampuan kognitif individu melalui profil subtes verbal dan nonverbal. Lalu kita akan membahas mengenai food security. Food security atau ketahanan pangan menggambarkan suatu kondisi ketika individu maupun rumah tangga memiliki jaminan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi dan aman, serta sesuai dengan nilai budaya dan dapat diperoleh dengan cara yang layak secara sosial. Menurut United Nations World Food Program, terdapat 4 komponen utama yang menentukan tingkat ketahanan pangan seseorang atau suatu komunitas, yaitu pemanfaatan, akses, ketersediaan, dan stabilitas. Pemanfaatan pangan mencakup kemampuan individu atau rumah tangga dalam mengelola makanan secara higienis yang memerlukan ketersediaan bahan bakar, serta akses terhadap air bersih, serta kemampuan tubuh untuk menyerap kandungan gizi dari makanan tersebut. Yang kedua, akses. Akses pangan dapat terganggu oleh berbagai kondisi, seperti gagal panen akibat cuaca ekstrim, kenaikan harga bahan pangan karena inflasi, maupun terbatasnya akses masyarakat terhadap pasar akibat konflik atau bencana alam. Hambatan dalam akses juga bisa bersumber dari faktor sosial seperti perbedaan jenis kelamin, etnisitas, atau diskriminasi lainnya yang membatasi kelompok tertentu untuk memperoleh pangan yang layak. Yang ketiga adalah ketersediaan. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural, antara lain tingginya biaya impor, keterbatasan infrastruktur transportasi, serta dampak konflik yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga input pertanian seperti benih dan pupuk. Yang keempat adalah stabilitas. Stabilitas menentukan sejauh mana sistem pangan mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang layak secara berkelanjutan. Kecerdasan dan ketahanan pangan memiliki hubungan yang erat karena nutrisi yang cukup akan mendukung fungsi dan perkembangan otak, sedangkan malnutrisi dapat menurunkan kemampuan belajar. Penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga dengan ketahanan pangan yang baik memiliki IQ lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki ketahanan pangan yang baik. Sehingga peningkatan ketahanan pangan dan gaya hidup yang sehat penting untuk perkembangan kecerdasan. Nutrisi yang tidak adekuat memengaruhi metabolisme otak, mengurangi sinaptogenesis atau pembentukan koneksi antar neuron, dan melemahkan kemampuan transfer informasi. Kekurangan pangan yang berlangsung secara terus-menerus akan menyebabkan stres kronis yang secara negatif memengaruhi fungsi otak melalui mekanisme hormon stres seperti kortisol yang dapat merusak jaringan otak dan mengganggu plastisitas otak. Asupan nutrisi yang buruk juga mengakibatkan kurang optimalnya penyerapan mikronutrien esensial seperti zat besi, yodium, dan asam lemak omega 3 yang secara khusus sangat penting untuk perkembangan kognitif dan fungsi eksekutif otak. Kesimpulannya, kecerdasan merupakan kemampuan individu untuk belajar, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dipengaruhi oleh fungsi otak, khususnya korteks prefrontal, serta faktor biologis dan lingkungan seperti nutrisi dan pendidikan.
ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya akses terhadap pangan bergizi dan aman, berperan penting dalam mendukung perkembangan otak dan fungsi kognitif melalui ketersediaan nutrisi yang menunjang pembentukan sel saraf dan metabolisme otak. Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan ketahanan pangan baik memiliki IQ lebih tinggi, sehingga peningkatan akses pangan bergizi dan pola hidup sehat menjadi kunci dalam membangun kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sekian untuk health education yang dapat saya bawakan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.